Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya, Iga Dias Retnandalas, tentunya yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 14 April 2022. Berita pertama pada hari ini, pada Rabu 13 April, indeks harga saham gabungan kembali ditutup menembus rekor penutupan tertingginya sepanjang masa. IHSG terpantau menguat 0,67% atau 48 poin ke level 7.262,78. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di rentan harian 7.212,86 hingga ke level 7.266,4. Kapitalisasi pasar di bursa parkir pada 9.464,26 triliun rupiah, di mana nilai transaksi tercatat sebesar 17,6 triliun rupiah dengan 27,62 miliar lembar saham yang diperdagangkan. Sektor energi menjadi sektor yang paling moncer dengan kenaikan 3,46% dan sektor infrastruktur yang juga naik 2,05%. Investor asing mencatatkan aksi beli bersih mencapai 1,18 triliun rupiah di seluruh pasar. Saham PT Telkom Indonesia menjadi yang paling banyak dikoleksi asing dengan net buy mencapai 542,94 miliar rupiah. Lalu menyusul saham PT Bank Sentral Asia dengan net foreign buy 153,32 miliar rupiah. Saham PT Indo Tambang Raya Megah diakumulasi asing sebesar 110,02 miliar rupiah dan saham PT United Tractors sebesar 81,81 miliar rupiah. Sementara itu, saham PT Bank Mandiri dilepas asing dengan net sell 47,44 miliar rupiah dan juga saham PT Harum Energi dilego asing senilai 40,27 miliar rupiah. Penguatan IHSG tidak sejalan dengan indeks Dow Jones yang ditutup melemah 0,26%, pasca pengumuman data inflasi Maret Amerika Serikat yang mencapai 8,5%. Posisi tersebut merupakan level tertinggi inflasi Amerika Serikat selama 41 tahun terakhir atau sejak tahun 1981, sehingga sempat mendorong naiknya yield obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun ke level 2,82% sebelum akhirnya ditutup turun ke level 2,72%. Sementara dari dalam negeri, Bank Indonesia melalui survei pemantauan harga memperkirakan inflasi tahunan pada April 2022 bisa mencapai 3,2%. Jika terjadi, maka akan menjadi yang tertinggi sejak November 2018. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan masih belum berhasil bertahan di atas level 7.300. Indeks saham ditutup menguat 0,67% ke level 7.262,78. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan mencermati rilis kinerja emiten dan pembagian dividen menjadi sentimen pendorong IHSG dari dalam negeri. Sementara, analis Pintraco Sekuritas Valdi Kurniawan menjelaskan bahwa pergerakan IHSG ditopang oleh harga saham-saham komoditas, terutama perusahaan batu bara seiring dengan naiknya harga komoditas. Pada perdagangan hari ini, Dennis memprediksi IHSG akan kembali melanjutkan penguatan didorong oleh rilis kinerja emiten dan dividen. Dennis berkata, selain karena investor akan mencermati beberapa rilis data ekonomi dari Amerika Serikat. Secara teknikal, analis Henan Putiraimah yang Anggita menganalisis IHSG ditutup menuju target terdekat, yakni upper channel di seputaran 7.330 sampai dengan titik all the time high di 7.355. Dengan begitu, lanjut mayang jalan IHSG menuju target 7.400 sudah terbentang lebar. Mayang memproyeksikan IHSG akan bergerak dalam rentang 7.154 hingga 7.330 hari ini. Kemudian, Dennis memprediksikan IHSG akan menguji resisten di area 7.381 hingga 7.300 dan support di rentan 7.227 hingga 7.192. Sementara,
Foldi memproyeksikan IHSG bergerak dalam rentan 7.270 hingga 7.300. Di sisi lain, analis fundamental Bitrate Raditya Krishna Pradana mencermati IHSG yang sulit bertahan di atas 7.300. Menurut dia, alasannya adalah seiring terjadi rejection di area-area tersebut. Rejection menandakan bahwa investor melancarkan aksi ambil untung pada area-area tersebut. Baiklah, kita beralih pada sektor komoditas. Harga emas dunia tercatat fluktuatif pada perdagangan Rabu 13 April sebelumnya. Sebelumnya, harga emas sempat melonjak usai rilis data inflasi Amerika Serikat bulan Maret. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan pada Selasa 12 April, indeks harga konsumen Amerika Serikat tercatat tumbuh sebesar 8,5% per Maret 2022. Ini merupakan level tertinggi sejak 1981, sedangkan indeks harga konsumen inti meningkat 6,5% pada Maret 2022. Pada perdagangan Rabu pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Exchange terkoreksi 0,7 US dollar menjadi 1.975,4 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas justru menguat 8,31 US dollar ke level 1.974,9 US dollar per troy ounce. Sementara untuk indeks dolar Amerika Serikat naik ke level 100,380. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp1.002.000, naik Rp5.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp907.000 per gram, di mana nilai itu lebih tinggi Rp5.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, diketahui bahwa harga minyak mentah dunia kembali naik pada perdagangan Rabu petang. Minyak terdorong oleh pernyataan yang dilontarkan oleh Moskow bahwa perundingan damai dengan Ukraina mengalami jalan buntu. Hal tersebut memicu kekhawatiran pasar akan pasokan minyak yang semakin ketat. Adanya pelonggaran penguncian di beberapa daerah di Cina ikut menjadi pendorong harga. Akan tetapi, melemahnya data ekonomi Cina dan Jepang menjadi pembatas kenaikan harga komoditas. Pada perdagangan Rabu pukul 15.50 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Mei 2022 naik 0,15% menjadi 100,75 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni 2022 menguat 0,32% menjadi 104,97 US dollar per barel di London Futures Exchange. Rusia menyalahkan Ukraina karena dianggap telah menggagalkan pembicaraan damai. Negara-negara barat yang telah menjatuhkan sanksi ke Rusia sejak konflik meletus sejak Februari lalu telah memukul perekonomian global dengan makin ketatnya pasokan energi dari negeri beruang merah tersebut. Sementara itu, OPEC menyatakan bahwa tidak mungkin untuk mengganti potensi kehilangan pasokan dari Rusia dan mengisyaratkan tidak akan menompa lebih banyak minyak mentah. Berita penutup kita pada hari ini ialah kenaikan inflasi di negara maju berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah. Namun, pelemahan ini diyakini analis tidak signifikan. Analis Monex Investindo Futures Faisal memproyeksikan pelaku pasar akan mewaspadai kenaikan inflasi. Rabu, indeks harga konsumen Amerika Serikat naik ke 8,5% secara tahunan di periode Maret. Dampak inflasi Amerika Serikat, rupiah cenderung akan melemah pada perdagangan Kamis hari ini. Apalagi, perkembangan konflik antara Rusia dengan Ukraina semakin memburuk. Senada, ekonom senior Samuel Sekuritas Fikri C. Permana mengatakan, rilis data inflasi negara maju yang tinggi menimbulkan resiko dan meningkatkan level kredit default swap. Hal ini memberatkan rupiah untuk menguat. Namun, Fikri memproyeksikan pelemahan rupiah tidak akan signifikan. Kurs rupiah masih akan mendapat bantalan dari aliran dana asing yang masih masuk ke pasar modal dalam negeri.
Faisal memproyeksikan rentang rupiah berada di 14.310 hingga 14.415 rupiah, sedangkan Fikri mengekspektasikan rupiah ada di 14.320 hingga 14.420 rupiah. Kemarin, di pasar spot rupiah naik 0,02% ke 14.363 rupiah. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada pagi hari ini. Saya Gadia Sretnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.